Cangkem Tahu pati wae muridmu men sloto. sumpah. Sama sih.
Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang di program TOEFL kursus TOEFL gratis by Scholars. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan berkenan untuk bergabung di program kursus TOEFL gratis ini ya. Dan kemarin teman-teman sudah melakukan beberapa rangkaian acara ya, mulai dari orientasi ya sampai hari ini kita masuk di pertemuan pertama untuk materi. Oke, untuk materi nanti akan kita bagi menjadi 3 pertemuan ya teman-teman ya. Mulai hari ini kita akan bahas salah satu skill yang ada dalam TOEFL yaitu listening section. Besok kita masuk structure and written expression, dan untuk yang meeting terakhir itu dari reading comprehension. Oke, udah siap ya semuanya ya teman-teman di sini ya. Kita langsung mulai aja. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah standby ya dari awal pukul berapa ya tadi, 15.30 ya waktu Indonesia Barat. Sekarang kita kenalan dulu ya dengan yang namanya TOEFL. Mungkin teman-teman di sini khususnya untuk TOEFL IT ya, TOEFL IT Vitas ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang sudah cukup familiar atau mungkin malah justru sudah pernah melakukan tesnya. Atau juga mungkin ada juga yang masih belum terlalu paham ya dengan TOEFL itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan terangkan dan nanti sekaligus masuk ke materi dan ada beberapa latihan soal nanti. TOEFL originally stood for Test of English as a Foreign Language. However, like many other standardized tests, the TOEFL no longer uses its original name and the acronym no longer stands for anything. Now TOEFL stands for just TOEFL. Nah, jadi memang pada awalnya ya, kalau kita lihat memang ini merupakan sebuah singkatan ya teman-teman. Singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Sesuai dengan namanya ya, tes bahasa Inggris yang ditujukan atau sebagai bahasa asing. Ya, ini otomatis ditujukan atau dikhususkan untuk kita ya, atau para peserta yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, termasuk kita yang ada di Indonesia ya. Nah, tetapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya, berkembangnya zaman ya, mungkin orang sudah tidak terlalu memperhatikan ya nama atau kepanjangannya apa. Jadi sekarang nama TOEFL itu sudah menjadi sebuah brand ya, menjadi sebuah merek tersendiri, dan kita sudah paham bahwa yang namanya TOEFL itu memang khusus untuk mengukur ya kemampuan bahasa Inggris kita. The TOEFL is a standardized test that measures the test taker's mastery of the English language. TOEFL scores are primarily used by universities as part of the admission process for non-native English speakers. Nah, jadi tes TOEFL ini teman-teman ya adalah tes yang terstandar ya, sudah resmi ya, dan juga sudah ada aturan-aturannya ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan atau menjalankan tes ini ya. Jadi teman-teman makanya kalau mau daftar TOEFL harus yang sudah resmi gitu. Dan tes ini mengukur kemampuan kita sebagai orang yang melakukan tes atau mengambil tes ya, sejauh mana kemampuan kita dalam memahami bahasa Inggris. Dan TOEFL skor TOEFL yang kita dapat nanti ya bisa digunakan ya pada umumnya ya, itu digunakan untuk keperluan akademik ya, termasuk untuk universitas-universitas ya, sebagai bagian ya, jadi bagi para apa ya, instansi pendidikan ya, termasuk perguruan tinggi, universitas seperti itu, mereka menggunakan ini sebagai bagian dari proses administrasi atau proses pendaftaran bagi mereka yang bukan penutur asing bahasa Inggris. Ya, misalnya universitas yang ada di luar negeri, ya, otomatis bagi peserta yang berasal dari negara lain, mereka harus mencatatkan sertifikat ini. And then it is an internationally accepted standard of academic English proficiency, and a TOEFL score is required as an admission criterion by more than 6,000 colleges and universities worldwide. Nah, jadi karena memang ini sudah terstandar ya, sudah resmi ya, dan nanti bisa digunakan untuk tujuan akademik atau profesional ya, skor yang teman-teman dapat nanti ini biasanya akan disyaratkan atau diminta ya sebagai salah satu item yang harus kita submit atau kita kumpulkan
Dan ini sudah diakui atau digunakan oleh lebih dari 6.000 kampus ya, dan universitas di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia, teman-teman. Jadi, makanya penting sekali untuk teman-teman jika ingin meniti karir misalnya, atau melakukan studi lanjut ke luar negeri, itu biasanya mereka akan mensyaratkan ini. Jadi, karena memang ini sudah standar. Mungkin sekarang bisa lebih ya, sekarang 10.000-an mungkin, ini hanya yang beberapa saja yang sudah terdaftar ya, yang lainnya mungkin sekarang sudah banyak yang universitas mensyaratkan TOEFL ini ya, termasuk di Indonesia ya teman-teman ya. Makanya nggak heran kalau di dalam negeri pun kenapa juga harus mensyaratkan ini ya, karena memang tujuannya untuk academic English tadi ya, academic English. Sekarang kita akan bahas lebih spesifik ya untuk yang TOEFL ITP test purpose. Jadi apa saja sih kegunaannya ya, ketika nanti aku udah tes dan mungkin akan daftar tes itu buat apa sebenarnya, selain yang tadi kan hanya beberapa secara umum saja. Yang pertama ya, placement in intensive English language programs requiring academic English proficiency at a college or a graduate level. Ya, ini biasanya nanti berkaitan dengan seperti training atau mungkin seminar ya, atau mungkin juga pertukaran dan lain sebagainya yang membutuhkan kemampuan akademik English-nya ini ya. Makanya biasanya penempatan ya, kira-kira nanti ada di level mana kita akan ditempatkan dalam program tersebut. Bisa seperti itu. Kemudian progress monitoring in English language programs, stressing academic English proficiency. Ini juga bisa ketika kita melakukan tes rutin 2 tahun sekali misalnya, itu untuk memonitor ya, atau mengawasi ya, mengatur dan juga menjaga kualitas kemampuan bahasa Inggris kita dari waktu ke waktu. Itu penting sekali. Jadi makanya kenapa hanya berlaku 2 tahun, karena akan memungkinkan sekali kemampuan seseorang dalam penguasaan bahasa Inggris itu bisa berubah ya seiring berjalannya waktu. Jadi sertifikat yang sudah kita punya itu harus diperbarui untuk menunjukkan apakah kemampuan kita itu masih bagus ya, atau berkurang, atau justru meningkat. Kemudian yang ketiga ya, admissions to short-term non-degree programs in English-speaking countries where the sending and receiving institution agree to use TOEFL ITP score. Nah, ini biasanya teman-teman yang mungkin ingin melakukan pertukaran pelajar ya, atau program pelatihan, dan juga bisa kerjasama antar kampus ya di satu negara dengan negara yang lain. Nah, biasanya dua belah pihak ini akan menyetujui atau sepakat ya untuk menggunakan TOEFL ITP sebagai syaratnya. Banyak teman-teman kalau misalnya cari program yang kerjasama antar kampus atau short course, nah itu biasanya akan ada syarat ini. Tergantung dari nanti kerjasamanya seperti apa. Ya. Untuk bisa cari mungkin ya yang masih kuliah. Dan nanti tergantung ya, mereka juga pasti sudah menentukan kira-kira skornya berapa yang harus kita berikan batasannya. Apakah harus melampaui 500 atau 450 atau 550. And then TOEFL ITP score, we can also use it for admission. Yeah, admission to undergraduate and graduate degree program in non-English speaking countries where English is not the dominant form of instruction. Nah, ini yang terjadi kasusnya itu di Indonesia ya. Jadi kita mau daftar S1 atau S2, padahal itu dalam negeri gitu kan, atau negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Tapi kenapa mereka juga masih mensyaratkan ini? Jadi kadang-kadang teman-teman mesti bertanya-tanya juga. Kemudian juga misalnya mau daftar pekerjaan yang padahal nggak ada perusahaannya itu perusahaan nasional misalnya atau tingkat lokal, tapi mereka mensyaratkan ini. Jadi itu kasusnya bisa seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang untuk sebagai poin tambahannya atau nilai plus kita, ketika kita memiliki kemampuan dalam menguasai bahasa asing, itu biasanya akan lebih dipertimbangkan. Makanya kalaupun ya itu untuk pekerjaan, tapi untuk akademik ya seperti undergraduate or graduate degree, itu biasanya kita butuh untuk nanti dalam hal penulisan ya. Misalnya kita mau menulis artikel, essay atau paper, pasti kita butuh referensi ya, ambil dari textbooks atau mungkin journal. Itu pasti semuanya juga menggunakan
jurnal internasional yang pakainya juga bahasa Inggris. Nah, itu diperlukan di situ walaupun kita kuliahnya hanya di dalam negeri. And then admission and placement in collaborative international degree program where English language training will be a feature of the program. Nah, ini kasusnya mungkin jika teman-teman masuk ke suatu negara, ya, tapi di sana nanti teman-teman masih akan diberikan pelatihan, training dulu sebelum melakukan masuk ke misalnya pembelajaran atau masuk ke bidang pekerjaannya langsung. Jadi ada trainingnya dulu. Nah, selama training itu teman-teman harus ada syaratnya juga. Kita harus mensyaratkan itu dulu, ya, tiketnya, TOEFL-nya. Ya. Jadi itu juga bisa. Jadi macam-macam ya. Nanti tergantung dari setiap instansi dan lembaganya masing-masing seperti apa mereka mengaplikasikan atau mensyaratkan TOEFL ini dalam programnya. Buat apa? Apakah dalam hanya proses administrasi atau nanti syarat utama untuk apa? Kayak gitu. Nah, ini juga yang penting sekali ya bagi teman-teman yang pengen untuk daftar beasiswa. Scholarship as contributing document for academic English proficiency. Nah, ini juga sebagai dokumen pendukung nanti ketika teman-teman mau apply atau mendaftar beasiswa. Baik itu yang diberikan atau diselenggarakan oleh pemerintah kita dalam negeri atau luar negeri. Ya. Kalau di dalam negeri kita salah satunya ada LPDP. Ya pasti itu akan disyaratkan. Nah itu ya tadi untuk secara umumnya kenapa sertifikat TOEFL ini penting sekali. Ya jadi itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa memungkinkan suatu instansi itu mensyaratkan kita untuk menyantumkan sertifikat ini. Ya, entah itu sebagai memang bentuk kerjasama atau syarat utama atau syarat pendukung. Nah, seperti itu. Gak ada salahnya juga ya. Kita kan kalau punya sertifikat TOEFL itu mau kita pakai buat apapun juga bisa nantinya. Nah, kita sewaktu-waktu pengen coba untuk apply beasiswa atau coba apply melamar pekerjaan di perusahaan nasional, internasional, atau multinasional itu nggak ada salahnya. Ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ya itu ada beberapa kegunaan dari sertifikat ini ya, skor dari tes TOEFL ITP yang teman-teman sudah ikuti, misalnya. Yang pertama syarat yang masih, mungkin di sini ada yang masih kuliah, boleh cerita dong yang masih kuliah mungkin semester berapa? Kuliahnya di mana juga boleh mungkin diceritakan, dan apakah ada persyaratan untuk sertifikat kemampuan atau penguasaan bahasa Inggris. Biasanya setiap kampus memiliki kebijakannya masing-masing. Siapa aja nih yang masih kuliah, boleh sebutkan ya siapa dan asalnya dari mana, kemudian mungkin universitasnya dari mana. Jadi pasti nanti teman-teman sebelum melakukan ujian skripsi, sidang, yudisium, wisuda, pasti akan disyaratkan ini. Ya. Setiap kampus, setiap universitas, bahkan setiap fakultas itu nanti beda-beda. Ya. Ada yang harus mensyaratkan ini atau itu, mungkin harus ITP, harus IBT, TOEIC atau TOEIC. Nah, skornya pun macam-macam. Ya. Ada yang mungkin 450 udah cukup, ada yang harus 500 dan lain sebagainya. Ini paling dekat ya dengan teman-teman yang mungkin mau lulus, ini sedang persiapan. Nah, itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Kemudian jangan sampai nanti mau lulus tapi kehambat dengan sertifikat ini, kan sayang, ya kan. Kemudian syarat administrasi CPNS di beberapa posisi di kementerian, ya ini juga penting kalau teman-teman mau daftar CPNS misalnya kan, mungkin tahun depan ya, atau mungkin BUMN, nah itu juga banyak posisi-posisi yang harus wajib menyertakan sertifikat TOEFL dengan skor tertentu, ya antara 450, 500 bahkan lebih. Kemudian syarat bekerja di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan nasional, multinasional, internasional, semuanya butuh. Bahkan perusahaan tingkat lokal pun ya, itu ada yang mensyaratkan itu. Misalnya nggak disyaratkan, teman-teman bisa mencantumkan sertifikat ini ya, atau skornya yang teman-teman dapat berapa itu di CV, itu bisa menambah nilai plus. Jadi akan membuat kita bisa dipertimbangkan lagi, ya, karena kita memiliki kemampuan bahasa Inggris.
siapa tahu ya perusahaan itu memang sedang butuh ya sewaktu-waktu ketika kita memang memiliki kemampuan itu, kita tinggal bisa untuk yang bisa dilakukan ya, atau mungkin yang bisa kita diberikan tugas untuk melakukan hal itu. Jadi misalnya nggak disyaratkan pun teman-teman masih bisa ini sebagai poin plus. Nah, yang terakhir seperti yang banyak tadi dibahas ya, syarat mendaftar beasiswa ke luar negeri dan dalam negeri. Ya. Jadi sudah tahu ya alasannya kenapa kalau misalnya cuma kuliah di Indonesia pun kita harus pakai ini. Alasannya itu tadi. Karena untuk academic English-nya. Jadi untuk membantu kita mempermudah dalam mengerjakan tesis misalnya atau membuat artikel ya dan lain sebagainya. Misalnya juga kita sebagai harus mempresentasikan paper kita ya di seminar internasional misalnya, itu juga perlu ya misalnya. Nah, untuk tes format ya, ini teman-teman kemarin sudah sempat mengisi ya beberapa section yang mungkin bagi teman-teman itu cukup sulit. Ya, untuk tes formatnya seperti ini ya, ada listening di awal sekali ya, section pertama, kemudian structure and written expression di bagian kedua, dan yang terakhir ada reading comprehension. Masing-masing 50 soal untuk listening, kemudian structure and written expression itu ada 40, dan reading comprehension itu ada 50, dengan masing-masing waktunya ada 35 untuk listening, kemudian 25 untuk structure, dan 55 menit untuk reading comprehension. Jadi totalnya ada sekitar 140 soal ya, dan dengan waktu pengerjaan kurang lebih 115 menit, hampir 2 jam ya. Oke, kalau teman-teman kemarin sudah sempat vote ya, kasih beberapa opini. Kira-kira mana skor yang bagian atau section yang paling sulit? Setiap orang pasti akan beda-beda nantinya ya. Oke, nah ini untuk skor skalanya ya. Skala skornya itu untuk listening comprehension itu dimulai dari 31 sampai dengan 68. Nanti semakin tinggi poin yang teman-teman dapat, semakin tinggi pula skornya ya. Structure and written expression ya, kemudian reading comprehension, dan juga totalnya sehingga skornya itu dimulai dari 310 dengan yang paling tinggi 677. Nah, kemarin teman-teman sudah sempat isi ya beberapa section ya, bagian-bagian dalam TOEFL aktivitas. Nah, teman-teman ada yang berpendapat ada yang pada bagian listening-nya ya, long conversation. Ada juga yang berpendapat bagian structure yang paling sulit. Ada juga yang di reading. Jadi berbeda-beda ya. Tapi kalau dilihat memang ya dua bagian ini banyak mengalami kesulitan, yaitu listening dan juga structure ya. Nanti di sini saya akan coba memberikan teman-teman tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal listening ya agar bisa maksimal ya. Nah, jika teman-teman tertarik misalnya ya mau mengikuti program di Scholars biar bahas lebih detail lagi setiap skillnya, itu juga ada. Kita banyak sekali pilihan program ya, mulai dari TOEFL Skills, TOEFL Pro, TOEFL Max ya, dan lain sebagainya. Nanti misalnya teman-teman pengen ya ikut program, itu bisa langsung chat ke admin kita. Oh ini, nah kita sudah masuk ke listening section teman-teman ya. Hal atau section yang paling akan ditanyakan pertama kali, ya paling awal ditanyakan atau diujikan, itu adalah listening section. Ya. Ada 3 bagian di sini, kalau teman-teman perhatikan ya. Yang bagian pertama adalah short conversations. Ya. Jadi ada percakapan pendek atau singkat antara 2 orang, dan hanya akan diikuti 1 pertanyaan oleh narator. Kemudian yang bagian kedua itu ada extended conversation atau longer conversation. Ini adalah percakapan yang lebih panjang, lebih kompleks, bisa antara 2 orang atau lebih. Ya, biasanya akan diikuti antara 3 hingga 4 pertanyaan. Akan lebih sulit ini nanti. Makanya banyak yang kesulitan di sini karena biasanya mereka akan lebih banyak informasi yang disampaikan, dan ritme ya, kecepatan dalam mengucapkan atau dialognya itu cepat ya. Jadi agak sulit mungkin teman-teman jika tidak terbiasa untuk mengikuti
dialognya tersebut. Kemudian yang part C itu short talks atau kita sebut dengan monolog. Nah, di sini nanti hanya akan ada satu orang yang berbicara panjang seperti itu, dan sama, ini nanti akan diikuti 3 hingga 4 pertanyaan. Oke, nah sekarang kita akan coba belajar strategi dasar ya, atau basic strategies for the listening section. Nah, oke, teman-teman bisa perhatikan ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjawab soal-soal dalam listening session itu dengan benar. Karena ingat, di sini nanti biasanya akan dibatasi dengan waktu. Jadi yang menjadi masalah adalah waktu ini ya. Antara satu soal dengan yang lain, teman-teman hanya akan diberi kurang lebih jeda itu 12 detik. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, cepat sekali itu nanti. So, basic strategies for the listening section. Ya. In the short conversation, pay attention to the speaker's stress and intonation patterns. This will often give you information about the speaker's intended meaning. Nah, di sini kita harus benar-benar perhatikan dalam percakapan pendek ya, berarti di section yang atau di bagian pertama, part yang pertama. Benar-benar perhatikan ya, penekanan pada speakernya itu ya. Di mana dia memberikan penekanan pada saat berbicara atau berdialog. Intonasinya juga diperhatikan ya, naik turunnya nada, apakah dia sedikit naik intonasinya atau datar atau menurun. Nah, itu akan membantu kita mengetahui maksudnya. Karena kan di sini kita tidak akan melihat seperti apa orangnya, seperti apa mimik mukanya, ekspresinya, sehingga akan sulit ya jika mungkin kita tidak terbiasa dengan hal itu. Ya. Kalau kita kelihatan orangnya, kelihatan mukanya, kan kita bisa menentukan orang ini kira-kira apakah dia sedih atau dia senang ya, atau mungkin sedang marah. Tapi kalau dalam listening, karena kita hanya mengandalkan audio, maka biasanya kita harus jeli ya, seperti apa nadanya, intonasinya, naik turunnya nada, penekanannya seperti apa, dan barulah bisa kita menyimpulkan ya, maksudnya dia seperti apa. Oh, kemungkinan dia ingin marah atau mungkin dia ingin menanyakan suatu hal. Kemudian in the extended conversation, pay attention to the answer to questions asked by either of the speakers. These may include details that will be tested or indicate the importance of certain matter. Jadi dalam percakapan atau bagian yang kedua, ya, percakapan yang panjang seperti itu, kita perhatikanlah pada jawaban yang diberikan pada setiap pertanyaan yang diungkapkan atau diucapkan oleh kedua speaker. Karena untuk percakapan yang dipanjangin nanti biasanya akan ada tek-tok tanya jawab. Ya. Kita perhatikan mana yang tanya, kemudian mana yang memberikan jawaban. Ya, kita perhatikan jawaban yang diberikan pada setiap pertanyaan itu. These may include details that will be tested or indicate the importance of a certain subject matter. Ini bisa saja nanti berkaitan dengan detail, informasi detail yang terkait gimana, bagaimana, nah itu bisa ditanyakan. Kemudian juga poin utamanya, ya subjek-subjek yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Jadi perhatikan, kita harus bisa menentukan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, ya seperti apa jawaban, seperti apa responsnya, seperti itu. Nah, itu untuk yang part B, ya, part kedua. In the extended conversation and mini talks, pay attention to new words or concepts introduced by the professor or the speaker. This will often be tested. Kita harus perhatikan topik-topik baru yang mereka bahas atau hal-hal baru yang mereka kemukakan di situ. Ya, berkaitan dengan apa topiknya? Apakah science, apakah economic, culture, anthropology, dan sebagainya. Istilah-istilah baru di situ kita perhatikan apa dia, maksudnya apa, pembicaraan ini berkaitan dengan apa. Itu juga akan membantu kita dalam memahami
suatu dialog atau monolog ya. Bisa situasi formal nantinya seperti seminar misalnya atau perkuliahan ya, pidato, pembacaan berita, live report, kemudian announcement dan lain sebagainya. And then choose the best answer based on what is stated or implied by the speakers. Nah, akan ada dua macam soal ya atau pertanyaan yang akan speaker itu ucapkan atau tanyakan. Yang pertama itu pertanyaan yang bersifat textual, explicit. Ya, sesuatu yang sudah disajikan secara jelas, secara gamblang, ya, secara apa ya, statementnya itu sudah diungkapkan secara terang-terangan. Nah, biasanya kita tinggal mengacu pada apa yang dia ucapkan. Itu mudah, itu tinggal kita cari ya, detailnya disampaikan di bagian yang mana. Tapi kalau untuk bagian yang implied ya, is stated or implied. Nah, kalau implication seperti ini, nanti kita harus simpulkan sendiri dari apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak akan mengucapkan secara langsung, tapi mereka hanya akan memberikan kode-kode atau sinyal-sinyal. Misalnya dia mau bilang bahwa dia mau menolak suatu ajakan, tapi dia nggak mau bilang langsung menolak seperti itu, tapi dia hanya memberikan clue atau petunjuk atau sinyal bahwa dia nggak bisa. Misalnya dia sibuk malam ini, I'm very busy today. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, oh kalau dia sibuk berarti dia tidak bisa datang. Nah itu yang biasanya ditanyakan. Jadi kita harus bisa mencari sesuatu yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Kadang kan kita kalau mau bilang sesuatu ke orang nggak mau menyinggung atau nggak mau secara langsung atau to the point. Ya, ada saat-saat kita harus menyampaikan itu tidak boleh to the point. Ya. Ada saat-saat seperti itu. Tapi ada juga kasus di mana kita harus menyampaikan to the point juga. Nah, kalau dalam kasus misalnya suatu kasus di mana kalau kita mau ngomong secara langsung kan tidak sopan. Nah, misalnya kita bicara melalui memberikan sinyal-sinyal. Nah, itulah nanti yang kemungkinan bisa ditanyakan dalam listening comprehension. Jadi teman-teman coba deh belajar untuk menemukan maksud di balik suatu percakapan dari seseorang. Nah, itu tadi untuk tips-tips setiap section ya teman-teman ya, setiap part yang ada di listening section. Jadi untuk short conversation seperti apa, longer seperti apa, kemudian untuk yang talks juga seperti apa. Nah, itu tinggal teman-teman terapkan ketika nanti mengerjakan soal. Oke, listening for basic understanding. First, yang harus teman-teman lakukan, ini bisa dilakukan sebagai latihan ya, metode latihan. Terserah teman-teman mau lakukan secara rutin setiap hari atau setiap minggu berapa kali. Nah, itu silakan. Listening for basic understanding. Increase your vocabulary by listening to and reading English every day. Nah, ini wajib ya teman-teman. Yang namanya belajar bahasa itu kita harus rutin ya teman-teman ya. Jadi mau itu mendengarkan audio bentuk apapun ya, bisa berupa misalnya podcast atau mungkin mendengarkan ya yang paling simpel mungkin lagu ya, musik atau mungkin interview ya, talk show dan lain sebagainya. Itu coba dibiasakan ya, mungkin setiap hari atau setiap beberapa hari sekali ya. Bisa juga nanti teman-teman coba untuk banyak-banyak membaca teks-teks dalam bahasa Inggris dari berbagai macam topik dan berbagai macam sumber. Itu akan membantu teman-teman ya agar lebih familiar lagi dengan seperti apa kosakata yang digunakan, cara penyampaiannya, intonasinya, bahkan aksen, pronunciation-nya. Jadi sering-sering dilatih ya teman-teman. Focus on the content and flow of the spoken material. Do not be distracted by the speakers, styles, and delivery. Jadi kalau ini terkait dengan gaya ya. Kalau gaya itu terkait nanti situasinya formal atau informal. Ini sebenarnya juga bisa membantu ya, tapi jangan terlalu distract dengan stylenya mereka. Ya. Boleh kita memperhatikan stylenya seperti apa, gayanya seperti apa, gaya bicara seperti apa, tapi kontennya juga harus kita pahami. Jadi jangan cuma gayanya, oh dia gayanya
casual ya, misalnya acaranya tidak terlalu formal. Bukan itu yang kita cari, tapi informasi yang ada atau yang dia sampaikan. Style dan mungkin intonasi itu sebagai sarana pendukung untuk kita memahami ya, orang ini intentionnya apa sih, maksudnya apa sih, implikasinya apa. Dan anticipate what the person is going to say as a way to stay focused. Nah, ini biasanya kita terapkan untuk yang part kedua tadi ya. Ketika dialog panjang, nah, agar kita tidak ketinggalan apa namanya percakapan mereka seperti apa, itu coba setiap satu speaker selesai kita coba prediksi kira-kira speaker selanjutnya ini akan merespon seperti apa. Nah, itu tujuannya agar kita tetap fokus ya, tetap on track, jadi tetap di track atau di jalur yang benar nanti. Kalau misalnya kita tidak coba untuk mengikuti alurnya mau kemana, nanti takutnya kita ketinggalan. Nah, jadi harus kita ikuti. Nah, yang satu tanya apa, kita coba untuk antisipasi. Oh, kemudian jawabannya akan seperti ini, berkaitan dengan ini. Itu agar kita lebih fokus, ya, lebih bisa mengikuti. Biasanya ini yang sering memiliki masalah kayak, aduh ketinggalan satu dialog, lama-lama ketinggalan semuanya. Nah, coba untuk setiap satu dialog selesai atau satu orang ngomong, prediksi ya, orang ini akan seperti apa, dan ikuti terus seperti itu sampai selesai. Jadi informasi yang kita dapatkan nanti juga utuh ya, jadi nggak sepotong-potong, nggak kepotong ya. Kalau kepotong satu aja kan kita bingung, kok dia jawab seperti ini, memang tadi dia tanya apa sih kayak gitu. Stay active by asking yourself questions. For example, what is the main idea that the professor is communicating? Nah, ini juga penting ketika kasusnya nanti dalam sebuah talks ya atau monolog, coba dari setiap informasi yang disampaikan itu kita coba untuk cari sebenarnya topiknya ini apa sih. Walaupun kalau di long comprehension itu disebutkan di awal ya, tapi kita coba untuk temukan apa nih namanya, subtopiknya ya, topik-topik yang ada di dalamnya seperti apa ya. Jadi subtopiknya apa, topik besarnya apa, subtopiknya apa. Nah, yang kita cari subtopiknya itu. Oh, jadi dia membahas misalnya bahaya dari merokok. Oh, dari di awal dia menyebutkan misalnya detailnya berkaitan dengan bahaya terkait masalah kesehatan A, B, C, D. Ya, jadi ternyata pembagiannya itu, subtopiknya itu berdasarkan penyakitnya yang menyerang satu, mungkin yang pertama dia dibahas tentang pengaruhnya terhadap jantung atau paru ya, atau mungkin bagian yang lain ya, saluran pernafasan dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menemukan sub poin-poin kecilnya itu tadi. And then other sections of a piece of paper make a column headings labeled main idea, major points, and important details. Listen carefully and take notes while listening. Continue listening until all important points and details are written down and then review them. Nah, ini kasusnya untuk latihan saja ya, karena untuk tesnya nanti teman-teman tidak diperkenankan untuk take notes atau coret-coret. Jadi ini buat latihan aja. Jadi buat 3 kolom ya, yang isinya yang pertama adalah main idea, major points, dan juga important details. Taruhlah di situ. Ketika sudah mendengarkan, coba identifikasi main idea-nya apa aja. Mungkin secara itu ya, secara keseluruhan aja ya. Main idea dari dialog atau monolog ini apa, poin-poin pentingnya apa aja ya, detailnya, supporting ideas-nya. Kemudian detail yang menarik ya, fakta-fakta yang menarik itu juga apa aja, ditulis. Jadi kita bisa tahu ya, dari cakupan yang lebih luas atau general ke yang spesifik seperti itu. Kemudian listen to a portion of a lecture or talk and create an outline of important points. Use the outline to write a brief summary. Gradually increase the amount of the presentation you use to write summary. Jadi ini kita coba untuk menulis kesimpulan atau menarik kesimpulan ya, atau implikasi. Jadi coba untuk mendengarkan ya beberapa lecture ya, termasuk tadi ya misalnya podcast atau talk ya, bisa pakai mungkin TED Talk itu. Coba teman-teman buat kerangkanya, mendengarkan sambil buat kerangka. Coba beri bagian seperti itu
ditulis informasi dari awal, kemudian menuju ke bagian yang lebih spesifik, detail seperti apa, baru ditarik kesimpulannya. Jadi secara garis besar itu tadi seperti apa. Pada akhir percakapan atau talk tersebut, apa yang bisa kita simpulkan. Nah, jadi coba buat kerangka. Biasanya kan kita kalau mau pidato buat kerangka dulu baru disampaikan. Nah, ini kebalikannya. Coba teman-teman cari pidato, teman-teman baru bikin kerangkanya seperti apa. Dan coba tarik kesimpulan dari situ. Biasanya kita kalau mau menarik kesimpulan itu sudah selesai semuanya ya. Kita sudah tahu main idenya, kita sudah tahu details ya, dan juga major points-nya. Oke, nah, jadi ini yang bisa teman-teman praktekkan tadi ya. Meningkatkan kosakata ya, diambil dari teks-teks yang kita baca dan juga dari audio-audio apapun yang kita dengarkan. Cari aja banyak sumber yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ya, jadi vocabulary ini penting sekali ya. Jadi teman-teman melatihnya dari situ. Fokus ya pada isinya, bukan pada gaya bicaranya. Ya, gaya bicara itu hanya untuk membantu kita mencari maksud ya, kira-kira apakah dia tujuannya untuk apa dia bicara seperti itu. Jadi fokus atau intinya sendiri itu pada kontennya, apa yang diucapkan. Jadi itu tadi diurutkan saja, dilatih seperti itu terus ya, kemungkinan nanti ketika tes tentu nggak akan kaget ya. Then listening for details ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mencari detail, informasi detail dari sebuah source. Okay. Think about what each speaker hopes to accomplish. What is the purpose of the speech or conversation? Is the speaker apologizing, complaining, or making suggestion? Ya, jadi kita coba tebak tujuan ya. Kenapa si speaker ini menanyakan hal ini? Kenapa speaker ini berbicara seperti ini? Ya, apakah dia tujuan untuk meminta maaf, apologizing, complaining, atau making suggestion, memberikan saran seperti itu. Jadi tujuan dari setiap speakernya itu sendiri. Misalnya, speaker kedua ternyata dia meminta saran kepada speaker pertama. Nah, jadi kita tahu, tujuannya adalah itu. Ya. Itu untuk detail. Ya. Notice its speaker style. Is the language is formal or casual? Is the speaker's voice calm or emotional? Nah, ini hanya cukup kita notice saja. Ya. Kita ketahui. Ya. Nggak untuk diperhatikan dengan detail. Karena ini untuk membantu kita saja ya. Seperti yang sudah dibilang tadi, kita tetap fokus pada isi atau kontennya, bukan untuk style. Stylenya ini untuk membantu kita lebih memahami, tujuannya apa sih ya. Apakah dia tadi, kalau stylenya itu dia lebih ke casual, ya itu berarti situasi yang informal. Misalnya antar sesama teman yang sedang mengobrol di restoran, atau mengobrol di taman, atau sedang menelpon yang membicarakan tentang tugas. Atau kalau mungkin yang formal itu biasanya lebih bahasanya lebih kaku ya, bisa kita bilang kaku ya, ada aturannya ya. Untuk formal pasti akan ada tidak terlalu banyak menggunakan naik turunnya intonasi gitu. Berarti itu formal, misalnya situasinya dalam sebuah pembelajaran atau dalam sebuah rapat, atau ternyata itu adalah sebuah pengumuman, announcement dan lain sebagainya. What does the speaker's tone of voice tell you? Ya, jadi suara, ya, tone-nya atau apa ya istilahnya? Ya tinggi rendahnya nada tadi ya. Jadi mengindikasikan apa sih ya? Intinya itu. Jangan terlalu untuk detail, itu cukup membantu kita memahami isinya. Jadi ada tone, ada style ya, termasuk artikulasi sebenarnya ya. Soal artikulasi ya, IUEO-nya nanti lebih membantu, walaupun tidak akan semuanya akan diucapkan dengan jelas ya. Notice the speaker's degree of certainty. How sure is the speaker about the information? Does the speaker's tone of voice indicate something about
his or her degree of certainty. Jadi ini nanti berkaitan dengan sebuah apakah seorang speaker ini nanti yakin dengan apa yang dia ucapkan atau informasi yang diberikan. Misalnya dia masih ragu, ya itu bisa misalnya I think so. Nah, seperti itu. Dia berarti kan masih ragu, ya. I think so. In I think, nah seperti itu. Jadi ketika dia masih ragu, pasti akan ada perbedaan ya dengan orang yang mungkin sudah pasti yakin bahwa sebuah informasi itu benar. Ya. Nanti pasti akan ketahuan. Jadi teman-teman bisa perhatikan seberapa yakin seorang speaker dengan apa yang dia sampaikan. Itu untuk detailnya, teman-teman. Oke, sebelum kita ke latihan soal, mungkin teman-teman boleh sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin kita bisa lakukan sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit ya atau 15 menit. Silakan teman-teman boleh tanya terkait listening session ya. Boleh teman-teman tanya seperti apa ya. Atau tanya-tanya seputar TOEFL secara umum juga boleh, atau tanya program-program di Scholars pun juga nggak masalah. Silakan teman-teman boleh ditanyakan materi hari ini ya, Mas. Ya boleh. Kalau untuk sesi listening yang short dialog itu, apa benar Mas kita harus fokus di dialog kedua untuk menemukan jawabannya? Oke, pertanyaan bagus. Dari kasih apa? Muhammad Aryansyah. Oke, kamu Muhammad Aryansyah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan bagus sekali ya. Kalau Kak Aryansyah ini tadi dengar nih dari temannya, itu kita harus fokus di pembicara kedua atau speaker kedua. Untuk yang part 1 ya, atau yang short conversation. Nah, itu benar sekali ya. Untuk sebagian besar ya, dalam listening section, itu nanti, terutama yang short ya, short conversation itu biasanya yang ditanyakan adalah second speaker ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan ya, tidak hanya berhenti pada second speaker saja. Nah, karena kan kalau kita perhatikan pertanyaannya selalu what does the man imply, what does the woman suggest, nah, kayak gitu terus. Dan selalu women atau men-nya itu pasti ada di speaker yang ada di speaker kedua. Tetapi kita kan lebih kompleks nanti ya, bukan hanya sekedar speaker keduanya aja. Nanti akan ada macam-macam. Apakah terkait dengan agreement atau terkait dengan negative expression, similar sound dan lain sebagainya. Jadi akan ada beberapa making suggestion misalnya, asking for opinion. Ya. Gitu. Jadi memang itu biasanya akan ada di speaker kedua. Ya. Hati-hati karena nanti bukan hanya apa yang dia ucapkan, tapi itu tadi lebih ke maksud implikasinya apa. Jadi benar sekali ya. Itu juga salah satu tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Nanti akan ada banyak sekali skill atau hal-hal yang ditanyakan atau diungkapkan oleh speaker kedua itu. Oke, silakan boleh. Ada yang mau tanya lagi? Boleh lewat speaker atau lewat komen juga bisa. Yang mungkin nggak bisa on mikrofonnya, bisa ditulis di kolom komentar. Permisi Kak, izin bertanya, kalau perbedaan antara TOEFL TOEIC sama TOEIC itu apa ya Kak? Nah, untuk ini biasanya nanti seksinya itu sama ya, ada 3 section berupa listening, structure, and expression. Yang beda adalah pada skornya ya, dan juga pada beberapa mungkin formatnya juga sedikit berbeda. Tapi biasanya nanti untuk TOEIC itu nanti biasanya digunakan untuk setingkat lingkungan formal juga, biasanya di sekolah atau di kampus ya. Biasanya penggunanya tidak akan seluas atau sebanyak TOEFL. Jadi pada dasarnya mereka akan menanyakan hal yang sama ya, mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Nanti perbedaannya pada beberapa formatnya, kemudian nanti sistem penilaian juga sedikit berbeda ya, konversi nilai, dan nanti penggunaan atau fungsinya juga berbeda. Karena biasanya yang sering dipakai justru yang TOEFL karena memang dia lebih biasanya memang lebih sulit. Jadi banyak di situ. Instansinya juga ya, instansinya juga berbeda. Kalau TOEIC itu nanti biasanya untuk sama-sama dari produk ITS ya, kalau saya nggak salah. Jadi itu nanti untuk TOEIC itu biasanya hanya sekelas pendidikan yang lebih
di sebelum perguruan tinggi ya, bisa SMA atau masih di kuliah belum lulus ya, biasanya pakainya COI. Tapi untuk sectionnya hampir sama ya, untuk listening pasti ada ya, structure juga ada, reading pun juga ada. Jadi lebih ke penggunaannya nanti yang berbeda, nilainya pun juga, tingkat kesulitannya mungkin juga sedikit berbeda. Oke, siap, sama-sama Kak. Yang lain boleh, silakan yang mau tanya. Oke, silakan teman-teman yang lain, jika mau bertanya boleh. Jika mau bertanya soal TOEFL secara umum silakan, atau mau tanya terkait materi listening hari ini, atau tanya terkait program-program di Scholars juga boleh ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah tes TOEFL sebelumnya, bisa cerita ya, misalnya pernah Kak dapat skor sekian, pernah prediction-nya Kak, atau mungkin yang realnya. Kak, kalau mau dari Kak mau ya, Kak mau, Kak kalau mau bisa TOEFL harus paham dulu grammar ya. Nah ini juga pertanyaan yang bagus ya. Ya karena memang grammar itu merupakan salah satu unsur ya yang paling penting, karena dimana di situ akan mempelajari terkait bagaimana suatu kalimat itu dibentuk. Ya. Jadi itu sebagai dasar ya. Jadi kita harus bisa atau mungkin mempelajari grammar. Bersamaan pun juga bisa ya. Di sini di Scholars itu juga ada program untuk teman-teman yang mau, misalnya grammarnya kurang nih, tapi pengen tes TOEFL, itu nanti bisa ikut program yang khusus untuk structure. Nah, karena nanti grammar penting untuk baik itu reading, baik itu writing, listening pun juga. Karena kita harus bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari kalimat. Seperti apa yang disampaikan itu apa aja sih ya. Jadi penting ya, grammar itu juga sebagai dasarnya ya teman-teman ya. Oke, tadi ya tips-tipsnya itu tadi ya Kak ya. Banyak-banyak latihan vocabulary-nya, tadi ada beberapa. Coba saya kembali dulu ke yang pertama tadi. Nah ini ya tips-tipsnya. Yang pertama adalah bisa untuk meningkatkan vocabulary-nya, itu juga penting. Bisa banyak mendengarkan ya audio-audio dalam bahasa Inggris, termasuk podcast, talk show, atau mau mendengarkan mungkin lagu. Nah itu bisa, cuma kita cari yang lebih benar-benar dialog ya, kayak gitu bisa akan lebih paham lagi. Atau banyak membaca itu juga penting ya. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita mendengarkan audio dalam bahasa Inggris, kita juga akan meningkat. Satu, vocabulary kita meningkat, kita terbiasa dengan aksen mereka, kita terbiasa dengan pengucapannya. Nah, lama-lama kita akan lebih apa ya, bisa ya meningkat kemampuannya ya, karena kita terbiasa. Ketika kita nanti mendengarkan yang baru, nggak akan kaget. Oh, aku udah pernah mendengar kata ini sebelumnya. Nah, seperti itu ya, ditingkatkan lagi, banyak lagi mendengarkan, membaca, seperti itu.
Nah, ini bisa diterapkan semuanya ya. Untuk dalam, misalnya sudah teman-teman temukan audionya, coba diterapkan semuanya ini. Untuk menemukan inti, main idea-nya, menarik kesimpulan dari pembicaraan tersebut. Perbedaan dosen TOEFL ITP dan IBT terletak di mana ya, Kak? Oke, untuk pertama ya, ITP dan IBT itu nanti, kalau IBT nanti ada speaking dan juga writing-nya. Ya, formatnya sudah beda di situ. Ya, writing untuk IBT di situ nanti ada writing dan speaking. Untuk penilaian ya, atau lebih ke score interpretation-nya ya. Format scoring-nya juga sedikit beda. Mereka itu kalau di TOEFL kan mulai dari 310 sampai dengan 677. Kalau mereka pakainya angka yang maksimal sampai 120. Untuk beasiswa biasanya kita harus melampaui 80 ya. Jadi 80-90 biasanya untuk beasiswa dalam atau luar negeri. Dan biaya juga berbeda. Kalau IBT itu nanti lebih hampir mirip dengan IELTS ya. Sementara untuk yang ITP ya, itu kita hanya ada 3 section. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, ada listening, ada structure and expression, dan juga ada reading comprehension. Untuk ITP itu biaya sekitar 500 sampai 600 ya, jadi beda-beda. Jadi begitu ya kayak perbedaannya antara IBT dan ITP. Dan biasanya untuk di luar negeri itu banyak yang digunakan adalah untuk yang IBT. Halo Kak, saya izin bertanya, boleh minta rekomendasi dong Kak, podcast atau media lainnya yang bagus untuk pelajaran listening Kak? Oke, mungkin bisa belajar dari TED Talks ya. TED Talks ya, itu bisa. Mungkin teman-teman bisa cari tema-tema yang mudah-mudah dulu ya. Itu banyak temanya ya, mulai dari politik, sosial budaya, seni, science. Nah, teman-teman tertarik apa, itu bisa pakai TED Talks atau mungkin bisa apapun ya, BBC Learning English itu juga bisa. National Geographic, ada mereka juga punya khusus untuk belajar bahasa Inggris. Kalau di sini kita punya Voice of America, yang Indonesia juga punya ya. Atau juga banyak ya, jadi teman-teman silakan pilih. Tapi itu sih, antara lain yang TED Talks itu, kemudian National Geographic, BBC Learning English, kemudian kita juga bisa mungkin CNN, nah itu boleh, mungkin Fox News, Al Jazeera English itu juga boleh. Baik sekali ya pertanyaannya, coba kita jawab satu-satu ya. Nanti kita latihannya 10 menit lagi ya mungkin ya. Oke, itu ya untuk podcast tadi udah. Kalau tes TOEFL yang resmi itu saya belum pernah sih Kak. Tapi kalau latihan tes, oke. Untuk prediction ya. Biasanya kalau yang belum ambil resmi itu bisa, teman-teman kalau misalnya takut ya, aduh aku belum terbiasa nih, aku belum siap, itu bisa ambil prediction ya. Di TOEFL, di Scholars juga ada. Untuk prediction itu tujuannya adalah untuk agar kita lebih siap, kita lebih bisa tahu dulu ya formatnya seperti apa. Biasanya score prediction itu nanti bisa untuk kita merencanakan, aku harus meningkatkan di bagian mana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada Kak, jika kita memiliki sertifikat TOEFL, apa harus memiliki juga apa ini? Sertifikat IELTS untuk meraih beasiswa negeri? Enggak. Jadi ini optional ya. Ada universitas atau pemberi beasiswa ya. Beda-beda kan, kita punya LPDP, ada Austrian Award Scholarship, kita ada Fulbright, kita ada Chevening dan lain sebagainya. Nah, itu beda-beda. Ada yang mensyaratkan TOEFL. TOEFL itu biasanya kalau luar negeri kita pakainya yang IBT. TOEFL IBT biasanya syaratnya minimal 80 atau 90 skornya. Bisa juga IELTS untuk luar negeri. Ada yang dua-duanya menerima. Ya, kita pilih salah satu saja, mau IELTS atau IBT. Ada yang hanya IELTS, ada yang hanya TOEFL IBT saja. Jadi beda-beda. Bahkan sekarang ada satu lagi tes model tes yang baru, yaitu Duolingo English Test, DET. Tapi kalau di sini mungkin belum terlalu familiar ya.
mungkin baru 3 tahun ke depan mungkin banyak yang pakai. Jadi optional, ada yang mengharuskan TOEFL IBT, ada yang IELTS, ada yang optional bisa dua-duanya, dan nanti skornya pun beda-beda. Jadi nanti tergantung dari lembaganya, instansinya atau institusinya. Waktu dia untuk belajar bahasa Inggris sebelum tes TOEFL kira-kira berapa lama? Nah, ini pertanyaan juga yang bagus. Misalnya teman-teman, ya sebenarnya kalau mau dijawab, ya sedini mungkin. Misalnya teman-teman mau planning rencana tes setelah lulus atau sebelum lulus, setelah sidang ya misalnya. Nah, ini masih beberapa bulan nih. Nah, jauh-jauh hari asalkan rutin, ya. Jadi tidak perlu kayak setiap hari itu sebenarnya tidak. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu banyak, itu bisa dijadwal. Nah, ini lebih enak. 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Nah, tapi kalau misalnya mepet, saya sarankan paling tidak 3 bulan sebelumnya teman-teman harus prepare. Jangan sampai kurang dari 1 bulan. Ya, itu nanti tidak efektif. Jadi bisa mungkin 3 bulan, ya. Maksimal 1 bulan. Ya, itu benar-benar kalau mau nekat. Ya. Tapi seharusnya memang 3 bulan. Ya. Jangan sampai kurang dari itu. Apalagi hanya 1 minggu, nah itu kesalahan fatal sekali. Ya. Karena kita butuh persiapan bukan hanya sekedar materi, tapi lebih ke teknik, ya, strategi. Jadi sebisa mungkin disiapkan sedini mungkin ya teman-teman ya. Dikit-dikit aja, nanti baru ketika mendekati kita lebih fokus lagi. Kalau mau patokan ya 3 bulan, ya paling tidak teman-teman harus menyediakan waktu 3 bulan atau 2 bulan loh, jangan sampai kurang dari 1 bulan. Guys, yang bertanya karena berikut memiliki masa kadaluarsanya. Nah, pertanyaan bagus. Kok ada masa kadaluarsa sih, Kak? Ngapain gitu kan? 1, kemampuan bahasa seseorang akan berubah tergantung dari seseorang itu sendiri, lingkungannya. Jadi misalnya gini, teman-teman jika lama tidak menggunakan suatu bahasa, itu pasti akan berbeda kemampuannya ketika teman-teman belajar pertama. Jadi itulah kenapa salah satu fungsi TOEFL itu sebagai maintenance, ya, mengatur, mengkontrol, ya, memonitor. Nah, jadi bisa saja kemampuan kita itu dari tahun ini dites lagi 2 tahun ke depan itu justru menurun atau meningkat karena kemampuan bahasa kita memang akan berubah, selalu berubah. Coba aja teman-teman mungkin yang punya saudara atau teman yang sudah merantau jauh dengan syarat dia sudah lama tidak menggunakan bahasa aslinya, pasti akan jauh berbeda ketika dia sudah kembali lagi. Dia pasti akan sedikit logatnya sudah berubah, aksennya sudah hilang. Bahkan beberapa kosakata yang dulu dia sangat fluent itu hilang, karena itu pengaruh dari sudah nggak interaksi dengan suatu bahasa sangat lama, itu orang bisa sangat lupa, bahkan hilang kemampuannya. Contohnya dulu saya waktu SMA pernah belajar bahasa Jerman 1 tahun, sudah tahu dasar-dasarnya, sudah bisa lah percakapan basic, tapi sekarang udah lupa lagi, nggak tahu, bahkan untuk mengucapkan satu kalimat utuh pun saya masih kesulitan. Karena itu saya nggak lama nggak menggunakan bahasa itu. Jadi penting, itu kenapa harus 2 tahun sekali. Karena kita akan berubah. Coba deh teman-teman, dulu pernah mungkin waktu SMA-nya atau SD-nya atau SMP-nya belajar satu bahasa, tiba-tiba nggak pakai lagi, pasti udah lupa. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa mulai beberapa pertanyaan dulu soal latihan. Nanti silakan teman-teman jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ya, nanti boleh ditulis. Mungkin saya mau pakai yang ini dulu. Oke, perhatikan ya teman-teman, di sini ada satu audio. Sebentar.
pakai ini nggak apa-apa deh ya. Oke. Oke, nah silakan teman-teman perhatikan di sini ada 4 soal ya. Perhatikan pilihan gandanya. Kira-kira berkaitan dengan apa? Coba tebak. Nah, saya akan putarkan audio. Ya, ini percakapan panjang ya, long conversation antara dua orang. Nah, coba teman-teman nanti jawab ya, sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam dialog yang akan saya putarkan. Bisa terdengar ya teman-teman semua ya? Audio yang baru saja saya putar. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Bisa, Kak. Oke, semuanya siap. Di sini ada 4 soal. Coba jawab sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam dialog. Perhatikan itu tadi ya, beberapa tips yang sudah saya berikan. Strateginya seperti apa. Nah, ini masuk tepat yang kedua ya teman-teman ya, bukan yang short tapi yang longer. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have 2 choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Oke, sudah banyak yang jawab ya. Apakah perlu diulang nih? Perlu diulang nggak nih? Number 4, Mister, please. Diulang, Kak. Oke, perlu diulang ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, untuk real test nanti tentu tidak akan diberi kesempatan untuk mengulang. Jadi audio harus benar-benar diperhatikan karena hanya akan diputar selama hanya 1 kali saja. Kita kasih kesempatan 1 lagi ya. Wait for the bus? Asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have 2 choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there?
About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Oke, coba kita lihat ya beberapa jawaban dari teman-teman di sini. Ada yang jawab C, B, D, B, ada yang 4C, 3B, C, B, D, B, lagi ada yang sama ya, A, B juga ada, C, B, D, A, ya macam-macam ya, beda-beda semuanya. Kita cek ya. Pertama-tama kita coba lihat dulu apa yang sebenarnya mereka bicarakan tadi ya. Itu bisa kelihatan ya ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, di awal itu dia sudah menyampaikan apa yang ingin dia lakukan di sana. Ya, jadi jangan sampai pokoknya semuanya diperhatikan ya, baik itu bagian awal, bagian isi atau bagian akhir. Karena semua bagian itu akan ditanyakan, bukan hanya isinya saja. Kemudian kalau kita perhatikan ada satu soal yang menanyakan terkait suatu hal yang bersifat implikasi, ya, implisit seperti itu. Oke, boleh ada yang angkat tangan, mungkin mau tanya, silakan. Boleh dengan Kak siapa tadi yang angkat tangan? Kak Muhammad Aryansyah, boleh silakan Kak. Lewat audio boleh Mas? Audio, nggak apa-apa ya? Lewat audio nggak apa-apa kan? Iya, silakan boleh. Izin bertanya Mas terkait apa untuk yang long dialog ya? Iya, long conversation. Kalau long dialog itu apa untuk fokusnya tuh di dialog pertama atau kedua Mas? Apakah sama dengan short dialog atau beda? Berbeda ya, jadi akan sedikit berbeda strateginya, karena kan di sini informasi yang disampaikan lebih banyak, poin-poinnya juga lebih banyak, sehingga pertanyaannya pun juga akan bervariasi. Nah, ada nanti pertanyaan yang berupa tekstual, secara jelas, secara gamblang disebutkan oleh si speaker. Ada juga tadi di nomor 3 ya, kalau kita perhatikan itu ada soal. Ya, dia itu tidak dijelaskan atau disampaikan secara langsung, tapi kita harus simpulkan sendiri. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau potongan dialog yang untuk short conversation itu tadi kan kita nggak tahu awalnya gimana, akhirnya gimana. Kalau di sini disampaikan secara utuh. Ada bagian pembukaan, introduction ya, kemudian content atau body, dan juga closing-nya ya, atau penutupnya ini nanti bisa berupa kesimpulan ya, conclusion. Jadi bedanya seperti itu. Ini informasinya lebih detail. Jadi tidak hanya menanyakan speaker kedua. Nah, speaker keduanya ini juga banyak dialognya. Jadi detail informasi yang harus kita temukan ya. Terkait 5W1H, ya, topik itu juga pasti ditanyakan. Implikasi ya, maksud, tujuan. Nah, di sini kalau kita perhatikan di bagian awal, kalau kita kelewatan di sini, kita nggak akan bisa jawab nomor 1. Karena misalnya kita hanya memperhatikan dari dialog yang dimulai dari sini sampai akhir, itu kita tidak bisa menemukan kira-kira sebenarnya dia mau ngapain di music building itu.
Karena ini penting sekali ya. Jadi biasanya kita cenderung untuk mengesampingkan ya, atau tidak menganggap bahwa ini itu penting, padahal semuanya penting. Jadi kalau kita misalnya nomor 1 tadi nggak fokus ya di bagian awal, kita nggak bisa jawab di situ. Kita mungkin beranggapan ya namanya mau music building mau apa sih? Dia paling ya to concert atau to rehearsal. Tapi ternyata dia justru di situ ada perkuliahan. Ya. Dan di situ dia adalah mahasiswa yang ambil jurusan seni. Nah itu kan bisa. Jadi kesalahannya kalau kita kurang hati-hati, tidak memperhatikan semua bagian, itu kita bisa kehilangan 1 poin. Padahal itu pertanyaan yang cukup sederhana, mudah. Jadi begitu ya. Kemudian untuk nomor 2, itu dia nomor 1 dan 2 ini sama. Ya. Dia menanyakan sesuatu hal yang sudah disampaikan secara eksplisit, secara jelas. Nomor 2, kalau kita lihat tadi jadi pilihan jawaban, kita kan selalu lihat, oh, kalau jawabannya seperti ini, kemungkinan pertanyaannya berkaitan dengan apa? Ya. Kalau angka berarti how many, ya kan? Nah, ternyata di sini how many-nya ini membahas tentang apa? Choice, ya. How many choices, how many different routes, how many alternative. Nah, itu sama. Intinya nanti ketika factual information itu biasanya sedikit di jebakannya pada penggunaan kata yang sama atau sinonim. Satu kata yang beberapa kata yang memiliki makna sama. Ya, choices, alternative, to, option. Nah, itu kan sama maksudnya. Ya. To apalagi different routes. Nah, jadi ada persamaan di situ. Di sini pakainya choices, tapi yang ditanyakan tadi how many alternative. Ya. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Yang ditanyakan routes-nya, different routes, bukan berapa lama ya untuk menuju ke music building untuk setiap alternatif itu tadi. Jadi untuk nomor 1 tadi jawabannya adalah yang C ya. Tadi sudah banyak yang benar ya. Berarti benar-benar memperhatikan dengan baik. Kemudian nomor 2, karena yang ditanyakan terkait berapa alternatif, berapa choices, berapa different routes, how many different routes, maka kita pilih yang B, 2 ya tadi, 2 choices. Nah, untuk nomor 3 nih yang mungkin sedikit mengalami kesulitan untuk teman-teman tadi karena jawabannya itu tidak langsung disampaikan ya. Dia itu hanya diberikan sedikit clue atau petunjuk yang nanti kita bisa tarik kesimpulan ya untuk mencari jawabannya di nomor 3 ini. Jadi hanya diberi petunjuk, diberi clue, kemudian kita harus menyimpulkan sendiri. Nah, itulah kasus untuk soal nomor 3. Tadi what is the problem with taking the shuttle bus ya? What is the problem with taking the shuttle bus? Apa yang menjadi masalah untuk naik bis jemputan ya? Is it A, the bus does not go directly to the music building, or is it B, the bus goes very slowly to the music building, or is it C, the bus sometimes does not come, or is it D, the bus will not arrive for a while? Apa nih yang bisa kita simpulkan dari kita bisa temukan di sini ya. Kita lihat ketika ditanya terkait alternatif yang kedua tadi ya. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kita simpulkan. 2 poin yang bisa kita cari kesimpulannya. Ya. 2 clue di sini. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum atau bagi sebagian orang mungkin hal itu adalah hal yang memberatkan. Apa yang memberatkan? Ya. Waiting around for a while, you can take the shuttle bus. Nah, jadi yang menjadi pertimbangannya adalah kenapa dia bagi sebagian orang memberatkan atau akan merasa keberatan karena ya if you don't mind waiting around for a while. Jika kamu nggak masalah, kamu oke-oke aja kalau harus menunggu lama atau untuk beberapa saat, ya kamu boleh naik bis. But I have to wait for the bus. Nah, intonasinya diperhatikan. Dia menanyakan tentang konfirmasinya. But I have to wait for the bus. Nah, jadi isinya kita paham ya. Terbantu dengan intonasi. Oh, ternyata dia ingin mengkonfirmasi bahwa dia memang harus benar-benar nunggu bisnya gitu kan. That's right. Nah, di situ kemudian dia tidak keputusannya di akhir dia mengambil kesimpulan ya. Well, I guess I may just walk. Nah,
Dia akhirnya hanya memutuskan untuk berjalan saja, ya kan? Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa walaupun di dialog tidak disampaikan apa yang menjadi masalah, tapi kan bisa kita simpulkan dari dialog yang akhir ini. Jadi yang menjadi masalah adalah bisnya itu tidak akan datang untuk beberapa waktu, jadi harus nunggu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. The bus will not arrive for a while. Kenapa? Karena kita harus nunggu dulu. Ya. Kalau yang A salah karena tidak ada informasi menyebutkan hal itu. Kita nggak tahu apakah bisnya nanti langsung menuju ke gedung atau harus berhenti di beberapa tempat baru ke gedung. Ya. The bus does not go directly to the music building. And B, the bus goes very slowly to the music building. The bus goes very slowly to the music building. Nah, kalau ini masalahnya adalah di situ tadi informasi yang tertera atau yang disampaikan hanya berupa waktu tempuh, ya kan? Kita nggak tahu jarak tempuhnya berapa. Sementara kecepatannya kita butuh tahu waktu tempuh dan jarak tempuh. Ya, itu kan sesuatu yang bersifat opini, ya kan? Setiap relatif ya, setiap orang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa simpulkan, ya, karena mereka nggak menyebutkan sebenarnya jarak tempuhnya berapa. Ya kalau 5 menit hanya 5 km, nah itu cepat. Tapi kalau 5 menit ternyata hanya 500 meter, nah itu berarti kan lama. Jadi sesuatu yang tidak disampaikan dalam sebuah teks itu juga tidak bisa kita jawab, ya, karena memang nggak disampaikan sama sekali. Dan C, the bus sometimes does not come. Nah ini kurang tepat juga, karena tidak ada pernyataan yang menyampaikan bahwa kadang bisnya datang atau tidak. Yang penting dia yang menyampaikan bahwa kalau mau naik bis ya harus nunggu. Jadi walaupun mungkin bisa, tapi kan tidak disampaikan dalam dialog. Ya. Jadi kita nggak bisa simpulkan hal itu. Dan yang terakhir, nah ini juga sama seperti kasus nomor 1. Kalau kita tidak mendengarkan benar-benar sampai akhir, ya udah kita kehilangan 1 poin. Kita nggak tahu dia akan akhirnya memutuskan untuk memilih apa, naik bis atau jalan. Jadi untuk nomor 4 yang paling tepat adalah yang A, ya, wow. Tadi dia disampaikan benar-benar di paragraf paling akhir ya, teman-teman. Di dialog paling akhir. But I have to wait for the bus. That's right. Well, I guess I might just walk. Okay. Ada yang mungkin benar semua tadi? Saya lihat ada sih tadi yang mungkin ada beberapa yang sudah jawab benar. Excuse me, Mister. Ya, boleh, silakan. Jadi tadi yang number 2 tadi apa ya? 2 ya? Nomor 2 tadi, ya, how many different routes ya? 2 ya, 2 choices, 2 alternative, 2 options sama intinya. Jadi yang number 4 tadi walk ya? Iya, number 4 itu walk ya. Terakhir dia. Ya. Jadi jangan sampai kelewat di baris bagian paling awal dan paling akhir. Oke, nomor 2 aja, berarti yang berupa pertanyaan secara eksplisit. Saya tadi number 4 yang salah. Oh, nomor 4 ya. Mungkin berarti tidak mendengarkan sampai akhir ya. Jadi kelewat. Yes, Mister. Salahnya seperti itu. Di awal cenderung meremehkan bagian awal. Mereka berpikir bahwa bagian awal paling cuma say hi, cuma basa-basi. Padahal di awal itu penting, walaupun cuma sekedar informasi sederhana, tapi ditanyakan justru. Biasanya kita hanya tercenderung untuk fokus di bagian isi. Padahal tidak semua isi itu ditanyakan, kan? Hanya beberapa detail tadi. Salah prediksi, oke, ya, mungkin salah, belum terbiasa untuk mencari implikasi ya, jadi itu sering. Jadi mungkin teman-teman dari sekarang boleh untuk dicoba atau dilatih cara kita untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah dialog atau monolog. Nah, itu penting. Oke, nomor 1 dan 2 berarti berkaitan dengan factual information ya, sesuatu yang sudah dijelaskan secara eksplisit. Ini tadi kebanyakan terjebak karena memang di bagian akhir tadi sebenarnya ya, benar-benar di akhir. Jadi kalau kita biasanya kalau sudah mau selesai kita cenderung langsung fokus ke jawaban, sehingga tidak fokus. Oke, nah tadi mungkin yang teman-teman masih hanya benar 1 atau 2 bisa ditingkatkan latihannya ya untuk meningkatkan kemampuan reading comprehension-nya. Baik itu listening for details or listening for basic understanding. Jadi pemahaman dasar terkait topik, main idenya, atau terkait informasi detail, informasi spesifik seperti itu. Nah, bisa ya nanti teman-teman
banyak-banyak latihan lagi. Oke, silakan yang teman-teman yang mau tanya-tanya lagi boleh ditulis di komen atau mau pakai mikrofon juga. Kita masih ada beberapa menit lagi nih Kak. Boleh silakan tanya jawab atau mau ditanyakan lagi. Oke, tadi udah sampai mana tadi ya? Kak, siapa tadi? Cuma benar 2 dan 4, cuma 1 dan 2. Itu pun nomor 2 gue jawab B karena gue pikir 2 orang yang choices. Oke. Silakan yang mau tanya-tanya lagi boleh. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang dalam menjawab ya, masih belum terlalu bisa menemukan suatu informasi detail dalam sebuah percakapan. Nah, itu bisa dilatih dengan metode-metode yang tadi sudah disampaikan. Atau mau tanya-tanyain soal program di Scholars juga boleh, teman-teman. Kita tinggal masih 3 menit ya, cukup. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Berarti kita sudah selesai untuk pertemuan pertama, kelas pertama. Berarti besok kita masuk ke pertemuan kedua, masuk materi structure ya teman-teman ya, structure and detail expression. Oke. Untuk kelas di sini nanti kita soalnya hanya beberapa saja ya. Jika teman-teman pengen lebih banyak soal-soal, itu nanti bisa coba untuk ikut program di Scholars ya. Untuk TOEFL yang kelas gratis ini untuk latihannya memang tidak banyak ya. Jadi teman-teman jika pengen ikut soal-soal banyak lagi bisa ikuti program teman-teman tinggal ditingkatkan lagi ya untuk banyak-banyak latihan ya. Baik, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk malam sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya. Dan jangan lupa besok kita masih ada kelas. Dan materinya kita masuk materi yang kedua yaitu structure and expression seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman semuanya. Thank you and see you. Thank you, Kak.
Thank you, Bang, and see you. Thank you, sir. See you. See you again. Thank you, Mister.